saya Kavita Anggraini. Ya, nama saya Kavita Anggraini dan pagi hari ini saya akan menemani Anda semuanya di sini ya. Kita sama-sama belajar ya. Hari ini serinya Heroes Expert Talk ini judulnya adalah Masih Muda Kok Jompo. Nah, siapa yang suka bilang, aduh, kayaknya umur baru berapa, tapi kok rasanya udah jompo gitu ya. Ayo ngacung. Ada yang kayak gitu juga. Terima kasih untuk yang sudah absen dari Balikpapan. Selamat pagi, semoga sehat-sehat semua ya. Kebetulan kalau saya ada di Bandung. Boleh? Wow, ada IKN luar biasa. Ada IKN di sini ya, Ibu Kota Nusantara ya. Pengen ke sana mudah-mudahan dalam waktu dekat dikasih kesempatannya ya. Bogor, Makassar, terima kasih sudah hadir. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar nanti sama Dokter Ponti ya. Pekalongan, halo, Kerawang, dan Subang tentu saja harus hadir dong. Pasukan Subang mana nih? Baru satu orang? Ditunggu ya, yang lain ya. Nah, kalau di Bandung ya, rekan-rekan, Tangsel, halo, Tangerang Selatan, selamat pagi. Kalau di Bandung, rekan-rekan lagi musim ya. Kalau yang seumuran saya nih, lagi masih muda nih ya, lagi musimnya semua orang tiba-tiba jadi atlet loh. Ya, cabornya ganti-ganti. Ada yang tenis, udah agak bosen terus padel gitu ya. Ada yang jogging, ada yang yoga. Pokoknya lagi umur-umur lucu-lucunya ini ya, lagi pada tiba-tiba atlet gitu ya. Kalau di kota-kota lain sama nggak ya? Lagi hits banget nih gaya hidup, pokoknya olahraga. Mungkin itu juga salah satu efek dari COVID ya, yang kita tahu dan sadar bahwa hidup sehat itu memang harus diusahakan dan diupayakan. Karena kita tahu sendiri waktu COVID, ya bagaimana itu ceritanya gitu kan ya. Sama tiba-tiba jadi atlet ya. Ini mah atlet jogging kayaknya sama saya ya. Lumayan tapi ya berapa ribu langkah gitu ya. Tapi kalau saya ya, Teh Dinah, kalau mau jogging itu mesti ada tujuannya dan tujuannya adalah sarapan. Jadi ganti hari ini sarapan di mana ya, besok di mana. Yang penting mau jalan dulu ya, bener nggak? Ci Esther jangan ketawa gitu dong. Tapi jauh loh, 5.000 langkah loh, jangan salah ya. Jangan jajan gorengan atuh ya. Lontong sayur aja boleh. Jangan-jangan. Bahaya, nanti kita tanya ya. Kalau lontong sayur sarapan boleh nggak ya sama Dokter Ponti. Ya, nasi uduk lewat katanya. Oke. Rekan-rekan yang masih mau ngundang teman-temannya juga, boleh banget ditungguin ya. Kita nanti sama-sama belajar tentunya soal soal gaya hidup sehat ini tentunya ya. Pulang-pulang bawa kresek katanya. Kresek itu plastik gitu ya. Isinya itu pasti oleh-oleh buat diri sendiri dan juga yang di rumah ya. Bahaya memang ya. Nah, sebelum kita mulai sesinya, saya mau ini dulu ya. Mau memperkenalkan dulu perusahaan nih yang udah mensponsori kita lah gitu ya istilahnya ya di pagi hari ini. Kenapa sih ngomongnya pagi-pagi mulu padahal di sini jam 19:45 waktu Indonesia Barat gitu ya. Ya kalau di sini di HDI Family kita selalu mengucapkan selamat pagi, mau pagi, siang, sore, malam supaya kita semangat paginya tetap ada gitu ya. Jadi jangan ngantuk dulu selama 1 jam lebih ke depan kita sama-sama di sini nanti membahas ya gaya hidup sehat tentunya supaya nggak muda-muda kok jompo gitu ya. Itu jadi dihapus kata jompo dalam kamus hidup kita gitu ya. Muda terus. Sampai umur berapa juga jiwanya, badannya tetap muda gitu ya. Pikirannya juga ya. Amin. Selamat datang di HDI Family. Untuk yang baru aja nih ya bergabung. Siapa sih yang baru bergabung? Boleh dong komen-komen ya. Selamat datang. Kita senang sekali kita punya keluarga baru di sini ya. Ngomong-ngomong ini udah kelihatan ya slide saya ya. Boleh dibantu komen? Kelihatan. Oke, terima kasih. Oke, perkenalan dulu ini HDI ini apa sih? Nah, kita punya
histori juga ya tentunya di sini yang tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Jadi HDI ini Harmoni Dinamik Indonesia ini awalnya ya teman-teman ini di tahun 1986. Nah, udah lahir belum tahun 86? Jadi HDI ini berdiri di Singapura dan kemudian melebarkan sayapnya ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan Makau. Dan di Indonesia ini adalah eh, negara yang wow gitu ya, ternyata perkembangan bisnisnya sangat luar biasa. Dan HDI ini bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan yang fokusnya pada produk perlebahan. Jadi alami ya, natural ya, no sintetik club. Nah, katanya zaman sekarang kan kita memang harus kembali ke gaya hidup sehat, termasuknya mengkonsumsi yang natural. Dan alhamdulillah sudah di-provide sama HDI ini ya. Jadi kita ada di 6 negara lebih dan kalau di Indonesia sendiri ada 130 lebih kantor cabang dari Aceh sampai Papua. Jadi rekan-rekan misalnya nih ya lagi ada di Jakarta gitu ya, terus mau plesir, mau travel gitu ya ke Lombok misalnya atau ke Bali gitu ya atau ke Jogja. Nah, waktu itu saya pernah mau pergi ke Jogja kemudian kehabisan suplemen yang biasa gitu ya. Nah, alhamdulillahnya karena kita udah punya 130 kantor cabang, jadi gampang banget, gampang sekali langsung dikirim dari kantor terdekat, stokis terdekat gitu ya. Jadi memudahkan bisnis juga. Kemudian kita juga sudah memiliki 2,7 juta lebih anggota dan untuk yang pengen tahu emangnya kantornya di mana sih gitu ya. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, datanglah kalau lagi ke Jakarta ke HDI Hive Menteng, jalan-jalan lihat ada gedung yang bentuknya kayak sarang lebah ini yang di atas ya. Dan juga di sebelah kanan ini ada HDI Hive Menteng di Jalan Probolinggo nomor 18. Nanti di dalamnya bisa beli-beli produk, bisa belajar mengenai lebah, dan anak-anak juga bisa ada ruangan khusus ya buat anak-anak gitu ya. Dan banyak sekali kegiatan yang biasa dilakukan di sana ya. Boleh main ke sana ya Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman. Nah, bagaimana dengan sertifikasinya nih ya? Kita sekarang zaman sekarang banyak brand, memang kita nggak boleh asal gitu ya memilih brand ya, karena lagi viral katanya gitu kan ya. Langsung jadinya beli. Karena influencer A ikutan beli, kita jadi ikutan beli. Kita tetap harus tahu dulu, meneliti lebih dalam tentunya ya. Nah, kalau HDI sendiri kayak gimana sih? Nah, HDI sendiri kalau secara produk nih, kebetulan mungkin di sini banyak yang muslim juga seperti saya ya. Kalau secara produk ini alhamdulillah sudah halal ya, sudah tersertifikasi halal oleh MUI Indonesia. Selain produknya, bisnisnya juga ya sudah masuk bisnis syariah nih, ada nih Dewan Syariah Nasional ini sertifikatnya ya. Tertera di situ, bisa di screenshot kalau yang penasaran ya. Ini kita jadi secara bisnis sudah aman ya, nggak usah takut, nggak usah deg-degan gitu ya ngerjainnya, kita bisa tenang aja karena sudah tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian produknya juga tentunya pasti ya Badan POM kita masuk tersertifikasi. Kemudian juga nih di apa namanya di sebelah kanan ini ada buku namanya MIMS, Drug Reference ya. Jadi ini adalah istilahnya adalah Bible-nya gitu ya, kitabnya untuk para pekerja medis, para dokter misalnya mau ngasih resep, mau ngasih obat gitu kan ya untuk pasiennya. Nah, nama obatnya itu harus ada di buku MIMS ini. Ya, nah alhamdulillahnya produk-produk kita juga sudah termasuk gitu di dalam buku MIMS ini. Jadi secara scientific itu approve gitu ya oleh para dokter-dokter di Indonesia. Aman ya. Walaupun natural tapi kita scientifically approve ya. Kemudian kita juga masuk ke APLI atau anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia dan masih banyak sertifikasi lainnya. Nah, kalau yang bawah ini banyaknya penghargaan ya, penghargaan untuk produk skincare kita yang wah luar biasa ya. Ini favorit juga. Pokoknya ini made in Korea tapi bagus banget gitu ya, harus dicoba sih, pasti udah banyak yang coba juga mungkin ya di room ini ya, mesti dicoba. Makanya ini dapat penghargaannya banyak sekali, ini banyaknya dari majalah-majalah di Singapura ya. Nah, ini produknya kurang lebih seperti ini. Yang pasti produk kita adalah alami dan ilmiah. Nah, bisa dilihat ya, ada suplemen-suplemennya. Mungkin ada yang udah kenal juga sama Clover Honey ya.
Propolis juga yang begitu hits banget di zaman COVID tahun 2020 ya. Propolis, Clover Honey, kemudian Royal Jelly, Polenergy, dan lain sebagainya. Terus juga kita punya produk-produk body care-nya yang di bawah ini ya, ada Better Botanics namanya. Nah, ini juga istimewanya adalah tidak mengandung SLS dan paraben. Jadi aman ya. Kita juga makanya harus mencari produk yang natural. Alhamdulillah SLS dan paraben udah nggak ada nih di produk-produknya HDI. Jadi bisa banget kita pakai ya untuk sehari-hari, menggantikan produk-produk yang ada di supermarket. Karena kalau dilihat ya di supermarket itu masih SLS, paraben. Nah itu nanti bisa di-googling sendiri. Apa ya akibatnya kalau kita terlalu sering menggunakan produk-produk seperti itu ya. Kemudian juga ini ada produk untuk kids-nya, ada suplemennya, kemudian ada juga untuk baby-nya, dan masih banyak lagi. Nah ini juga tadi ada yang saya cerita ya, produk skincare kita, ada Biskin. Nah, keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah kita itu produknya 6 core antioksidan. Ya, boleh dicek ke produk-produk skincare lainnya. Jarang deh yang pakai 6 core antioksidannya. Jadi antioksidannya luar biasa banyak banget. Dan ini tentunya sangat-sangat berefek kepada kulit gitu ya. Kemudian Made in Korea yang juga merupakan produsen skincare terbaik di dunia saat ini, betul ya. Mungkin ingin wajahnya seperti Song Hye Kyo, atau seperti Hyun Bin, atau seperti anggota BTS yang baru keluar dari Wamil. Nah ya, itu contoh-contohnya Korean skin itu, Korean glass skin itu memang bikin mupeng ya. Nah, bisa pakai Biskin karena udah halal juga aman ya. Terus bebas dari 14 bahan kimia berbahaya, bahkan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi bisa dijadikan alternatif. Nanti tanya sama yang mengundang Anda di pagi hari ini ya. Mau dong cobain Biskin gitu ya. Nah, untuk yang mau tahu juga nanti mengenai B-Products-nya, pengen tahu lebih dalam lagi gitu ya penelitiannya, kemudian khasiatnya apa, bisa ikutan nanti, bisa cek nanti kalau sudah jadi member, ada e-kit, kita punya katalog digital, kemudian kita juga punya HDI Learn, dan kita juga selalu ada nih ya, Zoom training ya mengenai produk dan juga mengenai bisnisnya. Oke, sekarang saya mau mengundang dulu dokter cantik dan baik hati kita pagi hari ini. Selamat pagi, Dokter Ponti. Mana ya Dokter Ponti ya? Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Oh, belum kelihatan ini. Sudah kelihatan? Sudah. Ah, gimana Dok? Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Nah, udah ini ya, udah kayaknya habis cuci muka pakai ini ya, pakai madu. Maskeran madu biar seger ya. Cerah banget ya. Nah, gimana Dok kalau di Subang sama nggak sih kayak di Bandung juga lagi apa namanya? Lagi in tiba-tiba semuanya ikutan cabor ini, cabor itu gitu ya. Lapangan tenis semuanya berubah jadi padel kalau di sini kalau di Bandung. Bener ya, lagi hits banget. Tapi kalau di Subang sih belum. Kalau ke padel, kalau tenis lumayan. Terus kayak lumayan lah Subang tuh yang tadinya sepi ya kegiatan-kegiatan olahraga. Sekarang kayak udah lari-lari 5 kilo gitu udah mulai-mulai lumayan. Ya, Alhamdulillah ya. Itu tren alhamdulillah. yang harus kayaknya memang harus di ini ya dijaga gitu ya karena bagus ya trennya Ya, ya. ya Betul. betul betul. Heeh. Soalnya juga kalau saya sempat dengar juga ada satu kejadian agak menyedihkan sebetulnya ya, Dok ya, di sekolahan anak-anak. Jadi ada Ya, yang umurnya itu jadi seorang suami nih umurnya baru kayaknya 30-an ya. Anaknya tuh masih TK, ada dua. Terus tiba-tiba naik mobil lagi nyetir lagi nyetir terus kayaknya kerasa gitu agak nggak enak di dada terus dia tadinya minta diantar ke UGD sama istrinya tapi nggak bisa tapi kemudian akhirnya dia sendiri nih pokoknya udah sampai ke rumah sakit itu tapi belum masuk ke IGD udah keburu nggak ada. meninggal gitu Nah, kayaknya jantung dan itu saya beberapa kali sih kejadian di sekolah anak saya ya jadi anaknya ada yang SD ada yang TK gitu dan itu bapaknya tuh masih muda gitu ya cukup menyedihkan gitu sebenarnya ya. ya suka kaget-kaget gitu ya, karena kan kita biasanya kalau kasus kayak gitu kayak
oh baru kemarin ngobrol gitu kan, sehat-sehat aja, baru kemarin ketemu, tiba-tiba di grup udah beredar berita inilah innalillahi ya Allah itu bener-bener bikin shock ya. Ya betul ya. Nah kita nanti bahas lebih dalam lagi ya mengenai masalah ini nih, terutama hipertensi dan sakit jantung ya dok ya. Tapi saya kenalin dulu dokter sama teman-teman ya pagi hari ini. Sebentar ya, kita cari dulu slide-nya. Wih, bentar ya. Sebentar, maaf. Nah, udah bisa kelihatan? Eh, udah bisa Siap, dok? siap. Oke, sebentar. Nah, lah. Wait. Bentar ya. Loh. Mohon maaf. Kok hilang? Saya stop dulu ya. Sebentar. Kita ngobrol dulu deh, Dok. Ini kenapa slide-nya? Sebentar ya. Siap, siap. Slide-nya grogi. Gimana teman-teman? Pagi hari ini aman? Masih aman ya? Mudah-mudahan. Nah, ini aja deh langsung ke sini ya. Nah, jadi pagi hari ini kita akan, ini udah kelihatan ya, Dok? Siap, kelihatan. Iya, akan membahas mengenai hipertensi dan juga gangguan jantung di usia muda. Dan yang akan membawakannya tentunya adalah, nah ini dia dokter kita, Dokter Rosmalia Ponti Harvadiani, eh, SPPD Vinasim. Ya, beliau ini adalah dokter dari 3 anak ya, teman-teman ya. Anaknya 3, yang paling gede SMP ya, dok ya. Ya, Nah, ada SMP ya. Kemudian juga beliau ini bekerja di RSUD Subang, kemudian juga aktif di Rumah Sakit Hamori Subang dan juga praktek di Klinik Medika Farma ya. Kemudian selain itu adalah juga anggota PAPDI Jabar, ID Subang, Ketua Persadia Kabupaten Subang, Ketua Kopi juga ya, ini memang agak-agak di luar topik gitu ya, tapi juga ternyata aktif di perkopian ya dok ya. Dan juga beliau ini adalah eksekutif Diamond dari HDI ya. Nanti rekan-rekan teman-teman yang mau bertanya juga boleh ya. Nanti kita akan bahas di akhir acara. Oke dok, silahkan boleh kita sambil ya, ngobrol-ngobrol aja ya. boleh. Jadi kan memang kemarin tuh pada waktu diskusi gitu ya, kayaknya mau ngobrol apa sih gitu kalau tentang kesehatan ya. Saat Mm-mm. ini kayaknya lagi dibutuhkan gitu. Dan sebetulnya sih ini topiknya juga bukan topik tren-tren banget gitu ya. Karena kan sekarang topik yang agak-agak hype tuh selain pencemaran lingkungan, yaitu si COVID mau masuk lagi kan di Indonesia Ya. yang walaupun kita udah kayak nggak takut gitu. Nah, tapi ini tuh sebetulnya dari lama juga udah ada dan kayak apa ya, seperti bayang-bayang hitam di kehidupan Mm-mm. manusia yang selalu ada gitu. Karena kan coba deh teman-teman di sini ya, kayak yang TKV barusan bilang di di lingkungan kita lah gitu ya, nggak di keluarga atau di lingkungan pertemanan gitu, itu pasti ada aja yang berita-berita mengagetkan lah gitu ya, berita yang nggak pengen kita dengar gitu. Salah satu teman atau salah satu keluarga tuh tiba-tiba dikabarkan sudah tidak ada, atau tiba-tiba dikabarkan masuk ICU atau rumah sakit yang tadinya baik-baik aja, dan yang mengagetkannya ternyata masih muda gitu ya, kalau bisa dibilang tuh belum pantas lah gitu kan sakit jantung. Karena kan kalau teorinya gitu zaman dulu yang sakit jantung itu adalah orang tua ya, padahal sebenarnya definisi tua muda tuh apa sih kan, masalah umur ya. Kalau dulu memang faktor resikonya yang
bisa termasuk faktor risiko penyakit jantung itu kalau untuk laki-laki di atas 55 tahun. Kalau wanita di atas 45 tahun karena kan wanita tuh ada menopause ya. Jadi memang wanita ini kan kita suka dibilang punya jam biologis. Jadi setelah kita menopause ya sudah berakhir masa reproduksinya, maka memang faktor resiko untuk terjadi penyakit itu tambah banyak. Salah satunya adalah gangguan jantung. Nah, tapi ternyata sekarang umur 25 tahun gitu ya, 30 tahun itu udah dikabarkan gitu ada kena serangan jantung. Jadi memang itu yang menjadi perhatian terutama di dunia medis, kenapa angka kejadian pada anak muda ini makin meningkat. Masih mending gitu kalau ada gejala sebelumnya. Ini tiba-tiba dikabarkan kondisinya gawat atau tiba-tiba meninggal mendadak. Jadi eh ternyata angka kejadiannya ini saat ini sampai 2 sampai 6% ya angka kejadian penyakit jantung koroner atau yang bisa dibilang kalau salah satu penyebab apa namanya serangan jantung mendadak gitu. Dan rata-rata diagnosis pertama penyakit jantung tuh makin muda. Kalau dulu tuh di atas 48,5 rata-rata ya ini sama perempuan sama laki-laki. Kalau sekarang di tahun 2023 penelitiannya tuh malah lebih turun gitu ya. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena memang banyak faktor. Kalau kita dalam hati nih ngerasa nggak sih kita tuh makin ke sini gitu ya gaya hidup tuh makin nggak sehat ya mungkin ada kelompok orang yang kata TKV sekarang jadi gandrung banget sama olahraga yaitu olahraga makanya betul juga kata TKV olahraga tuh bukan hanya FOMO aja artinya kita ikut olahraga tuh bukan ikut tren gitu ya kalau awalnya niatnya seperti itu nggak apa-apa tapi yang lebih penting lagi tuh kayak lebih harus konsisten gitu ya olahraganya bukan kayak cuman seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali tapi sekalinya olahraga lama gitu nah itu lebih baik konsisten aja terus teratur dan niatnya tuh untuk jaga kesehatan gitu ya teman-teman bukan untuk ikut tren jadi Kalau eh, buat foto di Instagram boleh nggak? lumayan buat ngisi feed ya di TikTok sama Instagram. Buat update katanya. Bener-bener. Nah, terus banyaknya justru ya kalau yang kita lihat di Instagram atau di media sosial tuh mungkin sebagian kecil, tapi sebagian besarnya lagi tuh update-nya apa coba? Makan-makan gitu kan, kuliner gitu. Terus kayak tempat makan baru makin banyak. Benar. Ya, Mm-mm. tempat makan barunya tuh kayaknya ya kalau saya pribadi nih ya kan kita semua hiburan kita di ngelihat-lihat feed di media sosial ya. Sebagian Mm-mm. besar tuh kayaknya banyaknya nggak sehat gitu ya kayak tinggi gula, Mm-mm. tinggi karbohidrat, tinggi minyak, tinggi lemak kan yang disebut enak tuh kayak gitu ya, enak gitu, enak Iya. dan Kalau tanda. matcha boleh nggak dok? Lagi ngetren kalau di Bandung. Ya Segala-galanya memang dimacain sampai ada seblak matcha loh. kayak gimana itu ya seblak maca, Nggak Pak ngerti. Hejo. Yang penting hejo gitu ya, hijau. Iya, kalau matcha sih sebetulnya gimana bahannya gitu kan? Apakah Mm-mm. betul pure dari matcha atau enggak? Karena banyak juga matcha yang udah berupa bubuk perasa. Iya. Ya, kalau di Subang tuh Mm-mm. masih banyaknya matcha tuh kayak bubuk minuman aja ya, kayak sasetan gitu. Jadi kan kalau yang Iya, seperti iya. itu lebih ke arah esen. Esen itu di dalamnya ya kalau teman-teman lihat, ya tapi memang sih kalau di orang jualan itu kan kita nggak bisa lihat dong bungkusnya gitu kan nggak bisa ya. Mm. Tahu-tahu udah jadi terus nggak ada ingredientnya jadi kita nggak tahu tapi ya sebagian besar banyaknya yang apalagi kalau rasanya tuh gurih banget atau manis banget ya itu udah pasti tinggi gula dan tinggi natrium. Natrium itu kan salah satu zat untuk penyedap rasa dan penstabil gitu. Jadi kalau makanan terlalu gurih, terlalu enak tuh menurut saya pasti nggak sehat. Mm-mm. Jadi Ya nggak segala sih? sesuatu yang berlebihan itu harus dicurigai memang ya. Iya, udah gitu mungkin harganya agak-agak terlalu murah gitu kan. Ya bukannya kita sok-sokan mau makan mahal sih, cuman kalau kita beli sesuatu yang kayaknya
agak kurang masuk akal kayak kalau di sini tuh banyak kebab nih ya. Kebab tuh Mm-mm. harganya full daging 10.000 gitu kan. Udah kita mikirnya mungkin gak sih gitu kan Iya, daging iya, iya. asli tuh harganya berapa gitu. Ini beli kebab harganya segini udah itu kayaknya udah terlalu banyak campuran dan pengawet. Nah, tapi Mm-mm. justru ya makanan-makanan yang seperti ini yang kita anggap adalah makanan sehat, Tete Kavi. Dan Mm-mm. mungkin kita yang ada di room ini, mudah-mudahan ya, sudah teredukasi dengan baik. Tapi banyak orang tua di luaran sana gitu ya yang menganggap bahwa makanan-makanan tertentu yang diproses itu adalah makanan sehat. Seperti contohnya nih, sosis ya, nugget. Itu mereka bilangnya ini kan daging gitu. Terus ini kan protein tinggi karena kan termakan iklan juga ya kan di iklan tuh Iya. ya nggak sih sekarang aku suka sebel kalau lihat iklan kayak iklan-iklan sosis tuh bilangnya ini sumber protein yang bergizi tinggi gitu kan. Mengandung probiotik, mengandung antioksidan gitu. Nah, ya kalau dipikir-pikir kan nggak masuk logika ya. Mungkin ada sih antioksidannya 0,000 berapa gitu kan, tapi itu yang disebut nomor satu. Jadi emang harus lebih teliti lagi dan emang Kritis. Ya, kembali ke zaman dulu kali ya makan tuh kayak apa raw food lah gitu. Kalau orang Sunda mah lalapan betul, gitu ya. betul. Ya, Mhm. jadi yang Sekarang kayaknya makanan tuh yang begitu ya, yang memang apa sih namanya? Iya, raw food ya, memang makanan beneran gitu, bukan yang ya dikasih kemasan, terus ada warna-warna kemasannya dengan tulisan-tulisan menarik. Nah, itu bukan makanan. Saya kalau sekarang udah kayak gitu gitu ya di mindset ya ya dok ya. ya Ngasih betul. tahu ke anak-anak juga gitu gitu. Kalau itu tuh bukan Ya, makanan gitu. wah, emang. Nah, ini agak susah ngasih tahu anak-anak ya, karena kan mereka juga Mm-mm. istilahnya generasi yang pasti termakan iklan gitu kan. Mereka terpapar media sosial, terus mereka kan nggak ngerti, bukan nggak ngerti ya, maksudnya belum aware sama kesehatan, karena kan memang Iya. kondisi tubuhnya masih cukup baik. Nah, itu mungkin PR kita juga. Nah, selain makanan juga gaya hidup mungkin ya, TKV kan kita Mm-mm. apa ya sekarang tuh kayak dituntut hidup lebih cepat terus dengan Mm-mm. kalau cerita teman-teman nih ya yang corporate dan sebagainya tuh dengan kayak ada Zoom seperti ini atau bisa komunikasi di mana saja itu justru kayak mengurangi waktu istirahat gitu kan jadi kayak Betul, betul. Jadi nggak misalnya tenang gitu ya, udah di rumah juga tetap pikirannya masih di kantor gitu. Padahal badannya ya udah di rumah. kalau zaman dulu kan kalau udah selesai kerja ya udah gitu kan ditelepon juga susah ditelepon mahal kan kalau sekarang Betul. kan kita emang dengan kecanggihan teknologi tuh di mana-mana kita bisa ditelepon gitu ya. Terus mungkin target pekerjaan, apalagi mungkin kita melipir-melipir sedikit ke ilmu ekonomi ya, yang katanya efisiensi di mana-mana. Akhirnya Iya. mengurangi sumber daya manusia, tapi yang sumber daya yang ada itu kayak dipres untuk menghasilkan lebih gitu. Nah itu banyak gitu ya. Iya, iya, Pasien-pasien iya. saya juga mengeluh seperti itu karena beban kerja ditambah, ya mungkin mereka tidak ditambah juga penghasilannya gitu ya. Itu kan tentunya akan membuat lebih stres, lebih depresi, dan akhirnya tuh kurang istirahat atau tidurnya jadi nggak nyenyak. Nah, ini juga hal-hal yang membuat metabolisme tubuh tuh jadi nggak sehat dan kacau. Nah, ini juga salah satu resiko ya untuk gangguan jantung dan darah tinggi. Nah, jadi jangan stres. Jangan Susah stres, ya. udah sampai rumah langsung di airplane aja handphonenya ya, kalau bisa ya, Iya, supaya kalau bisa nggak ada panggilan. memutus hubungan sementara dengan media Iya, sosial ya. betul. Biar demi kesehatan loh, demi kesehatan sendiri ya. Ya, Nanti betul. kalau udah pagi baru deh dinyalain lagi. Itu juga menghindari kalau ada panggilan-panggilan sih, Dok. Cuman kayaknya bahaya juga ya kalau kerja di korporat tadi dimatiin, nah, terus tiba-tiba nggak tahu berita, tiba-tiba kamu kemana aja? Nah, tiba-tiba suka Nah, dipecat loh. itu Nggak gitu juga. benar. Jadi insecure juga ya kita karena satu sisi nggak mau diganggu, satu sisi bisa ketinggalan berita gitu. Dilema memang ya zaman sekarang Atur-atur ya. ya. Oke, ini kita next ya, Dok ya. Iya. Iya. Nah, ya ini juga saya dapat dari internet ya. Jadi dari Asosiasi Jantung Amerika, mereka tuh
mendata gitu ya bahwa emang kasus-kasus serangan jantung ini banyak juga dialami oleh usia muda. Jadi sekitar 30% malah ya kalau menurut penelitian mereka itu datang dari kelompok usia 35 sampai 54 tahun ya masih cukup muda ya. Dan faktor risiko terbesar untuk risiko serangan jantung di usia muda itu adalah diabetes atau kencing manis. Nah, jadi si kencing manis ya kalau ngomong ngomong penyakit jantung itu pasti memang selalu ada hubungannya dengan kencing manis, darah tinggi dan merokok. Nah, ini Hmm. tiga-tiganya nih kalau kata saya tuh adalah kondisi yang sekarang banyak kena ke usia muda gitu ya. Jadi diabetes juga sekarang anak SD, SMP gitu kan Iya, udah kena benar-benar. Hmm. diabetes. Darah tinggi Hmm. juga sama. Merokok apalagi ya. Kemarin juga anak-anak SD tuh udah ngerokok. Jadi kayak akses untuk mendapatkan rokok atau zaman sekarang tuh rokok elektrik juga lebih mudah. Saya juga nggak tahu kenapa ya di supermarket juga katanya tidak boleh menjual ya, tapi ternyata bisa-bisa aja nyampe ke tangan mereka gitu. Jadi lebih mudah lagi untuk meracuni tubuh anak-anak. Nah, ini akhirnya kalau terus-terus dilakukan kan emang akhirnya si penyakit yang tanda kutip harusnya penyakit di usia lanjut akhirnya bergeser ke usia muda. Nah, ini kalau Hmm. ngomong diabetes sih nyambung-nyambung sama pola makan tadi ya, Teh Kavi ya, Iya, sama iya. pola makan kita, jajanan kita gitu. Iya, betul. Memang PR jadi orang tua makin banyak ya dok ya. Kalau tadi dengar ada rokoknya dijual di mana-mana gampang gitu ya. Kalau zaman dulu Ya. kayaknya susah ya. Maksudnya Iya. kayaknya mau beli juga malu gitu kan. Deg-degan gitu Hmm, kayak anak sekolah mau beli rokok tuh deg-degan. ya. Paling beli juga sebatang-sebatang gitu ya dok ya. Kayaknya kalau zaman dulu yang diem-diem gitu ya. Dan dulu tuh perasaan mahal, perasaan ya. Maksudnya kalau Iya, kayak iya anak sekolah tuh benar-benar. kayak mikir-mikir gitu ya kalau misalnya beli rokok, perasaan tuh. Kalau sekarang udah pada vape. Iya, makanya sekarang lebih mahal lagi sebetulnya rokok Iya. elektrik. Cuman kok bisa dibeli gitu sama mereka dan emang saya kan kayak kalau vape terus rokok juga kan online shop bisa ya. Maksudnya Oh kita iya beli benar. di ya kan itu kalau di online shop nggak ditanya usia berapa atau gimana. Nah, itu juga apa ya kebebasan berbelanja yang terlalu bebas gitu. Namanya anak-anak sih emang apalagi remaja tuh penasarannya tuh tinggi sekali gitu kan. Iya, pengen tahu. Jadi kayaknya kalau kita larang-larang mereka tetap aja nyoba. Cuman ya PR-nya mungkin ya udah coba gitu. Tapi ya ini resikonya ini nih mau pilih yang mana gitu ya paling Iya, kita benar-benar cuma harus dikasih tahu dari awal ya. gitu. Mungkin Nah, sebagai gitu. contoh dan sebagainya. PR kita nambah ya PR-nya ibu-ibu, tambah bapak-bapak, lagi. dan juga anak-anak juga lihat contoh mungkin ya kalau orang tuanya juga ngerokok ya, ya gimana ya? Ya, betul. Maksudnya kenapa saya dilarang gitu ya kalau orang tua bisa. Hmm. Terus ya orang tuanya kan saya udah tua. Ya udah tuh, nah, kamu nanti aja masih kecil Kamu katanya gitu. ngerokoknya nanti aja gitu Iya. ya. Nah, emang agak PR kalau orang tuanya ngerokok tuh ya anak pasti ngebalikin. Apalagi anak zaman sekarang kayak lebih kritis ya sebetulnya. Benar-benar. Dok, kalau perokok aktif, pasif gimana dok? Sama aja, perokok pasif itu sebetulnya menanggung ya risiko yang sama dengan perokok aktif. Nah, ini juga Baiklah. jadi lucu TKV. Jadi ada yang Hmm. seperti itu kan dikasih tahu, diedukasi, tapi dia bilang, "Oh, kalau gitu saya sekalian aja ngerokok." Iya. Daripada jadi Banyak perokok. yang begitu. Iya. Ya nggak gitu juga sih ya harusnya. Kagok katanya ya. Kalau resikonya Kagok. sama sih ya udah aja kagok katanya. Duh, ya ampun. Jangan ya, kasihan ya paru ya. Ya, kasihan Dan juga paru-paru. orang-orang di sekitar. Benar Hmm. gitu. Baiklah, next ya. Ya, Sebentar. ya. Teman-teman yang mau bertanya boleh ya. Nanti kita akan jawab pertanyaannya Dokter Ponti ya Ya. di akhir acara ya. Boleh Atau mau tanya barangkali apa aja. ya, atau mau curhat juga boleh ya. Maksudnya curhat mengenai apa? Ada yang kayak TKV tadi, kok tiba-tiba bisa meninggal atau misalnya oh ini orang muda udah kena diabetes bagaimana gitu ya. Cerita misalnya ada di lingkungan sekitar
teman-teman yang emang ada kejadian seperti itu gitu. Nah ini Ya. sebelum masuk faktor risiko, aku teh mau cerita ya. Jadi kenapa sih serangan jantung tuh suka ngedadak, terus suka tidak dikenali, ya karena memang edukasi di kita itu masih agak kurang. Terus orang Indonesia tuh ya kalau terutama di daerah ya kayak masyarakat kabupaten nih kayak apa ya agak meremehkan gejala lah gitu. Ya harus Tapi memang hati-hati. ada ya gejalanya sebenarnya dok, cuman Betul, nggak cuman dirasa gitu atau gimana? nah gitu karena Mm, memang bisa jadi tuh gejalanya kayak ringan gitu. Terus mm, apa namanya mirip-mirip sama gangguan lambung gitu. Ada juga kan mm, serangan jantung yang gejalanya tuh nyeri ulu hati ya. Terus apa mual muntah. Jadi persis kayak lambung. Kalau ini mm, dialami anak muda kan kita nggak mikir ya, maksudnya nggak mikir ini tuh kayaknya serangan mm, jantung gitu. Nah itu tuh mm, apalagi kalau misalnya udah bukan cuman sekali itu aja, atau misalnya tidak didahului oleh makan. Maksudnya dia makan hari ini tuh makan biasa aja, makan yang sehari-hari dia makan, kok tiba-tiba dia nyeri ulu hati, muntah-muntah. Terus mm. yang khasnya banget kalau serangan jantung tuh keringet dingin. Jadi keringet Oke. tuh kayak basah bajunya gitu. Padahal cuaca nggak panas gitu. Terus orang sekitar juga nggak kepanasan. Nah itu harus hati-hati, waspada karena kalau namanya serangan jantung itu bisa dalam hitungan menit saja gitu berubah kondisinya. Nah, Iya, itu iya, iya. yang orang kita tuh suka agak apa ya, ya itu meremehkan. Terus biasanya udah sering terjadi tapi beli obat sendiri gitu ya. Karena kan emang Mm. zaman sekarang kan beli obat juga gampang ya, nggak harus datang ke Iya. apotek. Sekarang bahkan banyak apotek yang menyediakan layanan pesan antar. Terus di Mm, apa online shop juga banyak gitu. Jadi akhirnya mm, mungkin coba-coba minum obat mendingan ya udah nggak periksa. Jadi emang tingkat apa ya apa kewaspadaan atau tingkat ingin memeriksakan diri ke tenaga kesehatan yang lebih ahli itu sangat rendah gitu. Ya mungkin tidak semua tercover BPJS, terus iya. ya kembali lagi sih ya ke sosioekonomik gitu kayak misalnya jauh ke fasilitas kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya Mm, banyak orang yang tidak tertolong. Tapi kan nggak semua seperti itu ya kayak misalnya teman TKV atau teman saya juga pernah seperti itu mm. orang yang cukup ada ekonominya gitu kan terus maksudnya Iya. terpelajar seorang pegawai gitu cuma Bahkan olahraga juga gitu loh dok. Ada kan yang ya olahraganya juga aktif gitu ya. Tapi betul tiba-tiba betul atau kena. terjadi pada saat olahraga ya nggak Iya, pernah dengar iya. nggak sih ya habis Ada bulu juga yang tangkis meninggal. ya Mm, habis mm, mm. futsal Main bola tuh biasanya. ya Mm. main bola jadi terus nanti orang jadi jangan olahraga nanti serangan jantung Asal pemanasan dulu ya. Dan iya juga mungkin ya kalau yang ini ya dok, misalnya memang jarang nih, jarang olahraga, terus tiba-tiba main bola, nah itu mungkin harus agak-agak slow gitu ya. Jangan yang tiba-tiba. Tapi kalau yang udah terbiasa olahraga mungkin nggak apa-apa kali ya gitu nggak sih dok? ya, betul. Jadi olahraga itu sebetulnya maksudnya bukan sesuatu yang bisa kita lakukan secara sembarangan gitu. Ya, jadi Hmm. ada porsinya. Maksudnya kita lihat dulu diri kita. Betul kata TKV, kalau emang sebelumnya nggak pernah sama sekali olahraga, ya berarti harus dilakukan secara bertahap. Dan semua Hmm. olahraga, baik yang atlet sekalipun ya, atlet aja Hmm. masih pemanasan dan pendinginan gitu. Padahal dia kayak Iya tiap benar-benar. hari dilatih fisiknya. Nah, apa kabar kita nih yang jarang olahraga terus gaya hidup yang lainnya nggak sehat ya itu udah pemanasan dan pendinginan tuh udah bagian dari gitu. Terus emang harus mengukur kekuatan diri kita gitu ya. Kalau misalnya memang udah ada riwayat darah tinggi gitu kan atau yang obesitas ya janganlah olahraga yang sifatnya kardio kayak lari gitu atau basket Iya. ya. Apa olahraga yang sifatnya game gitu. Karena kalau olahraga yang sifat game atau kompetisi itu kita cenderung lupa kalau capek karena kan seru ya apalagi kalau Seru. kalah gitu kan atau Mm-mm. misalnya teman-teman kayak nantangin lagi masa udahan atau gimana lah jadi kayak cenderung lupa kalau badannya tuh capek nah itu harus hati-hati ya bahkan sekarang Iya. tuh ada loh dokter spesialis olahraga dan kesehatan nah itu tuh
dokter-dokter yang kayak gitu tuh fungsinya emang untuk memberi nasihat gitu ya, untuk Hmm. mengukur kemampuan diri seseorang tuh kuat nggak untuk olahraga seperti itu. Iya, iya, iya. Iya. Dia jadi inget temennya suami ya. Kan iya lagi tren itu lari kan ya sekarang kan. 5 kilo, 10 kilo ya selalu ada aja itu apa race gitu ya. Selalu ada bahkan war ya yang mau ikutan race itu kan. Pokoknya kayaknya kalau udah ikut race terus dapat medali, terus dimasukin Instagram itu kayaknya wow gitu ya. Udah Ya, ngetren banget gitu. Tapi ada temennya yang memang ya tidak terbiasa olahraga itu tadi, terus taunya ya jadinya kena jantung. Untung masih selamat gitu ya. Ketahuan gitu jadinya. Wah, berbahaya juga gitu. Nah, itu tadi seperti kata Dokter Ponti ya, teman-teman ya, harus mengukur diri, harus tahu diri itu ya. Jangan FOMO, ya, benar. jangan Nah, jadi sekedar FOMO aja. Mm-mm. ya, jadi kembali lagi nih kita kayak kenalan dulu ya sama faktor resikonya. Mhm. Kayak di hipertensi sebenarnya kalau dibaca sih udah itu lagi sih. Sebenarnya Dokternya udah udah bosen ya. sebenarnya udah tahu, cuman Ya, kita ya, kita suka udah tahu ya. lupa, iya, mesti suka. Oh, yang kayak gitu, Sorry. ini Ya. ya, cina apa? Yang kayak gitu tuh eh, apa? Jadi penyebab gitu ya dari hipertensi. Hmm. Nah, ini kalau untuk hipertensi sendiri ada faktor risiko. Jadi faktor risiko itu sebetulnya sih penyebab, tapi secara tidak langsung gitu hal-hal yang bisa menyebabkan kondisi penyakit seperti itu. Untuk hipertensi itu ada sesuatu yang memang kita nggak bisa ubah ya, kayak usia. Semakin kita bertambah usia, maka resiko kita kena hipertensi itu memang meningkat karena kan emang jantungnya sudah berubah, mengalami penuaan, terus pembuluh darah juga ada mulai kekakuan gitu ya. Jadi tensinya mulai naik. Tapi bukan berarti ini juga ya, bukan berarti apa nggak apa-apa gitu. Jadi ada juga nih yang bilang, ah saya usianya udah 60 tahun, jadi kalau tensi saya tinggi itu normal. Nah itu nggak bisa seperti itu. Walaupun usia sudah lanjut atau apa di atas 70, 80 tetap tekanan darah tuh harus normal. Nah, terus juga jenis kelamin. Jenis kelamin juga bisa mempengaruhi karena biasanya kalau yang laki-laki nih gitu ya lebih gampang terkena darah tinggi dan juga genetik. Genetik tuh misalnya dari orang tua dua-duanya ada riwayat. Tapi genetik juga bukan sesuatu yang pasti. Maksudnya gini, orang tua kita punya darah tinggi itu kita pasti punya darah tinggi dan itu tuh hal yang wajar dan bisa dimaklumi, nggak bisa. Ya, jadi untuk genetik kalau kita udah tahu orang tua kita nih ada riwayat darah tinggi, lah harusnya kita waspada dong ya. Maksudnya kita jangan sampai kena gitu. Jadi apa yang mungkin dulu orang tua kita nggak lakukan, misalnya nggak pernah olahraga atau nggak pernah jaga makan ya, kita harus melakukan hal yang sebaliknya. Nah, ada juga faktor-faktor yang bisa dirubah nih gitu ya. Jadi perilaku-perilaku kita yang nggak sehat yang bisa membuat tensi kita naik. Nah, ya kalau dibaca sih udah nggak asing semua kan, merokok, konsumsi garam berlebih. Nah, ini garam ini bukan berarti garam di bumbu masakan doang ya. Jadi kan teman-teman suka mikir, enggak saya kalau masak garamnya udah sedikit atau garamnya tuh diganti gitu ya sama garam tanda kutip sehat gitu. Juga makanan-makanan yang tinggi garam nih seperti ada ini kayak yang mau disebutin yang enak-enak nih. Kerupuk, Iya, keripik iya, ya. iya. Ya TKV coba kalau orang Indonesia ya kalau makan itu wajib ada kerupuk ya nggak sih? Kerupuk kalau nggak keripik. Ya, itu kayak Pokoknya harus ada bunyinya gitu ya. nah coba ke warung nasi gitu ya nggak pernah nggak ada keripik atau kerupuk. Mm-mm. Apa? Kadang kerupuknya gratis, Dok. Oh iya, Jadi bonus. udah include ya. Jadi sayang kalau nggak dimakan ya. Mm-mm. Iya, makanya tuh teh Ogah Maria rugi. gurilem cenah bener ya enak banget. Nah itu gurilem mah nggak bisa cuman sebungkus kecil ya, Nggak sekilo bisa. meren. Apalagi kalau di tempat saya ya dok ada gurilem yang PO-nya sebulan. Ya Jadi ampun. kalau udah ada di rumah kan terus ya enak Ya itu, soalnya. Nanti saya kasih tahu nomornya ya. aduh Salah. gawat.
Salah-salah. Gawat, gawat. Ya, terus makanan dalam kemasan. Ya, jadi kayak misalnya kita makan biskuit yang rasanya manis, tapi itu tuh tetap mengandung garam. Jadi emang harus rajin-rajin baca komposisi makanan, ya, terutama makanan sebetulnya kalau yang diproduksinya secara resmi itu BPOM sudah mewajibkan harus mencantumkan komposisi. Nah, Ya. apalagi yang tidak mencantumkan komposisi. Nah, kalau saya sih mending better nggak usah dimakan. Karena Hmm. kita kan nggak tahu ya dia pakai bahan apa aja. Karena kalau di warung-warung tuh TKV ya suka perhatiin nggak sih, apalagi warung anak-anak sekolah. Iya, Itu kan makin aneh banyak ya kayak, jajanan tuh. iya, Aneh-aneh mereknya tuh apa gitu ya. merek yang bermerek aja, mereknya kita nggak pernah dengar. Terus banyak juga yang kayak dikemas ulang gitu. Jadi kayaknya dia Hmm. beli yang apa tuh Oh beli iya yang iya iya. banyak, terus dikemas ulang, dikecil-kecilin. Nah, itu kan kita udah mah nggak tahu komposisinya apa, terus cara mengkemas ulangnya juga nggak jelas. Jadi di samping emang takut kadar garam atau pengawetnya tinggi, kita juga harus memikirkan infeksi atau kontaminasi gitu ya yang terjadi Iya pada iya. makanan tersebut. Nah, ini juga berat badan ya kan. Jadi banyak juga yang bilang nggak apa-apa gemuk yang penting sehat. Hmm. Nah, padahal yang disebut gemuk itu adalah tidak sehat. Jadi gemuk itu atau berat badan berlebih itu adalah suatu kondisi kalau di dunia kedokteran sesuatu yang tidak sehat. Jadi disebut juga malnutrisi. Jadi kalau malnutrisi, jadi nutrisi itu kan kondisi tubuh seseorang berdasarkan komposisi gizinya. Kalau mal itu tidak normal. Jadi malnutrisi itu tidak selamanya orang yang kurus gitu ya, kering atau kurang gizi, tapi orang yang berlebihan itu juga malnutrisi. Jadi penting banget kita tuh tahu tinggi badan aja ya. Nah, ini tuh apa ya orang kita tuh kalau ditanya tinggi badan aja banyak yang nggak tahu. Tinggi badannya berapa? Hah, berapa ya gitu. Nah, hulang kalau orang Sunda bilang. Padahal dari tinggi badan kita bisa mengukur normalnya berat badan kita berapa. Kalau orang kota sih ya kayak Tekovi atau teman-teman yang di kota besar sih gampang mendapatkan akses apa pengetahuan saya tinggi berapa, berat badan berapa. Bahkan di mall-mall tertentu tuh suka ada ya kayak tempat-tempat yang jual suplemen-suplemen kesehatan gitu ya, toko-toko kesehatan tuh suka kayak nyediain gratis pemeriksaan indeks massa tubuh gitu ya, terus kita bisa tahu berlebih atau enggak. Nah, cuman itu sebagian kecil kayaknya, sebagian besar mah malah nggak tahu. Ya kemarin kan Pak Menteri juga bilang ya bahwa yang lingkar pinggangnya berapa kemarin teh lebih dari 33 ya. Oh, saya nggak tahu malah. Oh, ya Nggak mungkin tahu. karena FYP saya tentang Pak Menteri terus ya, Menkes ya. Jadi Nah, dia bilang hmm. cepat meninggal malah agak 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 vulgar ngomongnya. Jadi Hmm. sebetulnya bukan ke lingkar pinggang juga, tapi lebih ke arah seimbang atau enggak berat badan. Ya, jadi teman-teman ya jangan Oke. ada istilah biar gemuk yang penting sehat. Karena kalau udah tulisannya gemuk ya pasti tidak sehat. Tinggal tunggu waktu apa yang Jadi bakal terjadi. kalau misalnya di apa timbangan udah agak-agak lebih, berarti itu kita harus udah waspada ya. Udah mulai Ya. ngurangin makanan ini atau mungkin makanannya mulai diatur, olahraganya ditambah misalnya ya. Jadi supaya kembali Ya, lagi ke berat badan ideal gitu ya, Dok. ya betul. Nah, untuk Hmm. tahu berat badan ideal, kita tuh harus tahu Hmm. dulu dong tinggi badan kita, gitu. Betul. Karena Di emang tembok aja gitu diukur kan suka ya pakai meteran baju iya, ya minimal tahu lah tingginya berapa. atau penggaris anak teh TKV yang 30 cm. Dibikin Kecapean dulu. kalau beli yang 100 lah minimal ya. Oh iya, bener. Bener itu gimana effort kita sih. Jadi kita tuh kan siapa sih ya orang sekarang yang nggak pegang HP. Jadi sebetulnya di HP tuh Hmm. jangan lihat yang negatif-negatif aja gitu ya. Betul, Tentang betul. ilmu Hmm. kesehatan juga banyak. Termasuk kalau pengen tahu Hmm. berat badan ideal saya tuh berapa sih? Tinggal tanya. Hmm. Ya, sekarang mah ada si Meta, Hmm. ya kan? Iya, ada si Google dan sebagainya. Itu nanti Hmm. kayak apa otomatis ada bahkan ada kalkulatornya. Jadi kita tinggal masukin usia, tinggi badan gitu ya. Terus kalau yang lebih spesifik tuh ada aktivitas juga dimasukkan untuk sehari-hari nanti muncul trung gitu ya. Berat Oke. badan ideal kita tuh berapa. Nah, itu patokan kita nantinya. Oke, karena pernah ada satu masa ya dok, saya nggak mau nimbang berat badan.
Itu sih karena udah tahu. Karena takut kepikiran. Jadi udah nggak mau nimbang gitu. Nah, jangan ikutin ya. Karena Ya pokoknya takut jangan merasa ikutin. berdosa kalau makan bakso. Takut stres gitu loh. Ya benar benar benar. Dasar ya. Baiklah, lanjut dok. Apalagi dok? Nah, Faktor risiko nah, yang bisa diubah. jadi, nah terus ya itu kembali lagi ya ke dietnya harus rendah serat, apa tinggi serat maksudnya. Terus ya ini kurang aktivitas fisik, ya si mager teh ya, itu juga bisa meningkatkan resiko hipertensi, konsumsi alkohol yang sama nih Teh Kavia ini kayak sekarang tuh gampang banget gitu anak-anak remaja Hmm, mendapatkan hal ini. Kemudian dislipidemi itu kadar kolesterol nih. Nah, ini kan suka oke. diomongin ya. Heeh. Dan juga stres yang berlebih. Nah, itu ya kembali lagi ke kurang istirahat, kurang tidur, dan sebagainya. Oke, ya kalau kadar kolesterol itu juga bisa dicek ya. Ya, Sama ya. tuh. Dan kayaknya sekarang banyak banget ya, kayak apotik-apotik atau lab klinik, apalagi di kota besar tuh, di Bandung ya, mereka Hmm. melayani home care juga loh. Jadi sebetulnya udah nggak ada alasan kita nggak Kalau alasannya takut gimana? Nah, ya itu banyaknya takut Denial. disuntik ya. Bukan takut disuntik ya, takut lihat hasilnya mungkin. Iya, takut hasilnya. Takut ketahuan sakit gitu misalnya. Ya benar, double-double sih, takut diambil Iya. darah, takut lihat darahnya, takut lihat apa jarumnya, sama takut lihat hasilnya. Aduh, lepaskan dulu itu ya kalau gitu ya, harus dilepaskan ya. Demi kesehatan loh, Bapak Ibu, Ya, teman-teman. betul-betul. Nggak boleh denial. Berani menghadapi kenyataan. Nah, kalau ini tentang penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyebab utama terjadinya serangan jantung. Makanya yang dibahas ini karena buat teman-teman tahu ya, kalau penyakit jantung tuh banyak macamnya gitu. Jadi bukan penyakit jantung koroner aja dan tidak semua penyakit jantung menyebabkan serangan jantung. Nah, beda ya serangan Hmm, jantung sama oke. penyakit jantung. Karena Mm-mm, ada yang penyakit jantung tuh ada yang bawaan, artinya memang organ jantungnya tuh ada kelainan sejak bayi, ada yang akibat mm-mm, infeksi waktu COVID tuh ya. Banyak yang mm-mm, tiba-tiba ada gangguan jantung akibat infeksi, ada juga karena pemakaian obat yang sembarangan gitu. Jadi karena autoimun, jadi banyak sekali penyebab. Nah, yang dibahas nih penyakit jantung koroner karena dia adalah penyebab utama terjadinya serangan jantung atau kematian mendadak. Nah, ini juga mm-mm. sama, ada risiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah sih hampir sama ya sama yang sebelumnya. Terus yang dapat diubah juga sama, karena sebetulnya darah tinggi itu atau hipertensi itu adalah faktor resiko utama dari dari serangan jantung atau penyakit jantung koroner ini sendiri. Nah, ini juga Oke, sama sih ya, merokok, kolesterol tinggi, diabetes, kurang aktivitas fisik gitu ya, berat badan lebih atau obesitas. Jadi sebetulnya sama aja penyebabnya. Gitu. oke. Nah, sekarang kita ke Pencegahan nih. pencegahannya. Ya, nah, Mm, kan teman-teman ini ya, ya terus gimana nih gitu ya, setelah tadi kita tahu apa aja sih hal yang bisa bikin apa seseorang kena serangan jantung atau darah tinggi. Ya tentunya menghindari atau ya, melakukan hal-hal yang eh, apa supaya si faktor resiko ini tidak terjadi. Ya nomor satu sih pola hidup sehat ya dengan makan yang teratur, diet yang seimbang, olahraganya juga teratur. Nah di sini sih olahraga nggak ada tulisannya olahraga harus lama ya, tapi olahraga yang teratur. Terus berhenti merokok gitu, terus mengelola stres, terus juga harus rutin nih melakukan kesehatan rutin. Jadi yaitu jangan takut, jangan takut hasil karena sebetulnya kalau ketahuan sekarang pada saat kita tidak ada keluhan itu akan jauh lebih baik daripada taunya nanti kalau sudah ada keluhan. Kalau badan kita udah ada keluhan, itu artinya sudah ada organ tubuh kita yang diserang. Nggak mau dong gitu ya. Jadi istilahnya sih kebobolan daya tahan tubuh kita. Jadi jangan sampai masuk apa
musuhnya masuk dulu, kita baru sadar gitu. Ini ada musuh di tubuh kita yang sudah merusak beberapa organ tubuh kita. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Jadi jangan takut-takut, terus jangan juga artinya kita bisa traveling tapi untuk medical check up nggak bisa gitu. Jadi eh, bukan karena masalah dana kalau kayak gitu ya, maksudnya dananya ada tapi kita lebih prefer untuk apa saving ke hal yang lain karena Mm. dibanding untuk traveling sih pemeriksaan kesehatan rutin nggak ada apa-apanya ya. Iya, Ya maksudnya betul betul. uangnya ya gitu. Mm-mm. Untuk Iya. kayak rutin pemeriksaan cek darah komplit sama rekam jantung itu kayaknya nggak lebih dari 1 juta deh. Mm-mm. Rata-rata ya, kalau untuk pemeriksaan rutin aja ya, eh, kayaknya 1 juta tuh zaman sekarang tuh kayak kita sekali jalan ke mall nggak sih, TKV? Benar. Iya betul. Ya Bawa kan? anak-anak ya. Ya, Bawa bawa anak-anak. anak-anak terus makan di dalam mall ya kan? Iya, Itu kayak benar. minimal tuh minimal segitu, belum untuk main, untuk makan dan sebagainya. Mm-mm. Tapi kita untuk periksa kesehatan rasanya mahal banget. Padahal dengan kita cek kesehatan, kita tahu nih eh, musuh siapa aja nih yang sedang mengintai tubuh kita gitu. Jadi kita kan bisa antisipasi atau misalnya kalau ada kelainan bisa langsung ditindaklanjutkan. Ya, nah Bagusnya berapa ini sekali sih dok kalau tes kesehatan setahun sekali cukup? cukup kalau kita nggak ada keluhan tuh setahun sekali cukup. Mulai Hmm. usia 35 tahun ke atas tuh harus sudah mulai gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau kecuali atau ada emang kondisi kesehatan yang kurang baik mungkin harus lebih sering. Tuh. Oke. Mungkin untuk ngakalinnya tiap ulang tahun gitu ya, tiap bulan ulang Ya, tahun. Itu hadiahnya betul. kita check up gitu ya untuk diri Nah, sendiri. nah sekarang kan program Pak Presiden gitu loh di Puskesmas. Jadi kayak ini ya, kayak juru kampanye. Cuman mengingatkan aja. Cuman kan biasanya mungkin kalau teman-teman di sini sih males ya ke Puskesmas. Jadi untuk Gratis ya? Enggak, gratis. gratis, gratis Gratis ya? untuk yang ulang tahun itu gratis pemeriksaan kesehatan rutin. Cuman memang yang basic karena kan yang ada di puskesmas gitu. Tapi kan ya lumayan lah gitu. Lumayan. Berarti Lumayan. BPJS ya makainya pakai Oh ini. ya betul, pakai Gratis gitu. BPJS Oke, bisa oke, oke. gratis. Kan lumayan karena Catat-catat. ya Lumayan. lumayan. Soalnya Lumayan kan banget. kalau misalnya tidak ada program pemerintah ini, kalau BPJS itu nggak bisa kita pakai untuk check up. Jadi artinya kita Iya, pakai iya. BPJS itu harus sakit dulu. Nah, kalau sekarang karena program yang baru, tapi memang pada saat ulang tahun saja. Tapi ya lumayan lah, kan Lumayan, lumayan banget. dimanfaatkan dong ya. Silakan dimanfaatkan. Catat ya, nanti bulan ulang tahun ke puskesmas terdekat. Betul. Nah, Oke. terus selanjutnya, nah ini tidur cukup dan berkualitas. Artinya cukup itu tidak kurang dan tidak lebih gitu ya. Jadi jangan ngerasa, oh kalau untuk sehat saya harus banyak tidur, tapi tidur sepanjang hari itu juga tidak baik. Ya, karena kan tadi ingat ya, kalau kurang gerak, kurang aktivitas fisik itu juga faktor resiko. Dan yaitu kembali ke jaga berat badan ideal, terus hindari makanan cepat saji dan minuman kemasan karena memang di dalamnya tuh tinggi garam dan tinggi gula. Nah, terus yang Oke. terakhir mungkin rutin minum suplemen. Kenapa saya ngomong gini? Karena emang zaman sekarang nih kita poin 1 sampai 7 tuh coba jujur. Ya, poin mana aja yang teman-teman bisa lakukan? Nah, kan kalau saya sih Mm-mm. udah jujur ya, saya nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman nggak ngerokok aja ya, kayaknya 1 sampai 7 tuh kayaknya kita masih melakukan hal itu. Jadi tiap hari kita tuh kayak seperti meracuni tubuh kita dan kayak mendekatkan faktor-faktor resiko untuk terjadi serangan jantung sama darah tinggi. Jadi kayaknya kita perlu benteng gitu ya. Walaupun bukan berarti kalau kita punya benteng atau kita sudah minum suplemen kita bisa seenaknya. Itu juga enggak. Tetap sih harus jaga pola hidup sehat. Cuman minimal gitu ya, kita kasih dong gitu ya sesuatu untuk tubuh kita supaya bisa lebih kuat lagi nih ngadepin racun-racun yang akan kita masukkan kembali ke tubuh. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita nggak sadar itu memang ya berbahaya sekali gitu ya. Iya, betul. Jadi dengan adanya apa namanya Heroes Expert Talk ini
kita harus bersyukur loh ya teman-teman ya, karena diingetin terus supaya hidup lebih sehat gitu ya. Bahkan hostnya aja merasa tertohok, dokternya juga ya merasa tertohok mungkin ya. Ya, setiap saya bawain ini tuh kayak, aduh gitu kan, ya kayaknya harus sebagai pengingat ke diri sendiri supaya bisa lebih sehat lagi. Saling mengingatkan gitu ya dok ya. Betul, betul, betul. Udah ternyata nih ya. Ya. Ada lagi dok yang mau disampaikan mungkin? Ya, jadi intinya sih memang kalau teman-teman lihat ya ujung-ujungnya sih pola hidup sehat. Karena sebetulnya bukan untuk penyakit jantung sama darah tinggi aja ya teman-teman, tapi lebih ke arah kita hidup sehat seutuhnya. Karena kalau kita ngelakuin hal-hal yang tadi jadi faktor resiko, ya penyakit lain juga kayak bakal datang ke tubuh kita. Dan teman-teman nih di sini terutama yang masih muda-muda, muda-muda ya, kayak kita ya TKV. Iya dong. Kita juga masih muda ya. Nah, kita-kita Hmm, ini yang masih muda-muda ini juga jangan lengah. Artinya jangan ngerasa, ah saya masih 20, saya masih 30, saya masih 40. Kan rata-rata usia orang Indonesia tuh katanya 65 gitu. Jadi ya masih jauh keneh gitu ya kalau bahasa Sundanya masih jauh. Tapi nggak kayak gitu ya. Di luar takdir Allah, tetap kita kayak harus menjaga kesehatan, ikhtiar, berusaha. Jangan melakukan atau harus tetap hidup sehat. Selalu mengingatkan diri sendiri sama keluarga juga. betul. Terima kasih banyak ya, Dokter Ponti, malam hari ini, sorry, pagi hari ini sudah mengingatkan kita juga kembali supaya, nah itu lagi ya, kembali ke hidup sehat dan jaga juga pola hidupnya. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan dan juga komentar-komentar. Nanti sebentar lagi kita bahas ya. Yang masih mau tanya-tanya, mau share-share juga, mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman di lingkungan sekitar atau keluarga mungkin ya, yang perlu juga dijadikan mungkin apa ya, ya cerita untuk kita pelajari bersama gitu ya, supaya kita juga hidup lebih baik. Boleh, silahkan ya. Tapi saya mau share dikit dulu ya dok, boleh ya dok? Boleh, siap teh. Oke, ini sebentar ya rekan-rekan, saya mau sedikit share lagi nih, sedikit aja. Udah ada slide-nya, udah terlihat belum ya? Sudah teh aman. Semoga udah terlihat ya. Aman-aman ya. Oke deh, nah ini ya rekan-rekan sedikit aja. Kalau tadi Dokter Ponti sudah bilang singgung-singgung soal suplemen ya. Kebetulan di HDI sendiri kan kita juga punya suplemen yang tentunya natural. Nah kalau mau pilih-pilih suplemen juga sepertinya harus kritis juga kita kan ya. Harus cek juga sertifikasinya seperti apa, scientific proof-nya juga seperti apa gitu kan ya. Kemudian sehat atau enggak dan lain sebagainya. Nah untuk menjaga juga nih ya rekan-rekan supaya kita terus mengkonsumsi si suplemen yang sehat ini termasuk di HDI gitu kan ya. Kalau saya sendiri kalau boleh sedikit share, saya udah mengkonsumsi HDI itu dari tahun 2020 ya, dari sejak COVID. Nah, merasakan manfaatnya Clover Honey, Propoelix, Polenergy, Royal Jelly, kemudian merambat ke produk-produk lainnya semuanya yang ternyata juga memang bagus banget. Dan di situ saya juga merasa bahwa wah kayaknya saya butuh nih ya si suplemen ini seumur hidup gitu. Kalau bisa jangan dilepas gitu karena memang sangat merasakan sekali manfaatnya. Nah, kalau udah pernah merasakan manfaatnya juga rekan-rekan, tentunya saya sarankan untuk jadi member ya. Jadi member aja karena kalau jadi member ini kita jadi konsumen, kita punya cashback nektar. Ya, alias misalnya nih kita belanja di atas 500.000 ya, nanti kita bisa dapat nektar. Nah, nektar itu adalah diskon untuk pembelanjaan berikutnya ya. Jadi kalau misalnya kita rajin konsumsi gitu ya untuk keluarga nih ya, begitu pembelian berikutnya kita lumayan banget ada diskon kurang lebih 10% ya untuk pembelanjaan berikutnya. Nah, itu kerasa untuk yang sering beli sih ya, wah untung banget gitu ya. Kemudian kita juga punya subsidi ongkir seluruh Indonesia kalau nggak salah sebulannya itu dapat 30.000 ya subsidinya ya, lumayan banget. Kemudian juga bisa dapat free konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter HDI. Kemudian ada promo-promo bulanan yang berbeda-beda setiap bulannya. Kalau di bulan ini kebetulan lagi ada promo Royal Jelly ya. Jadi kalau harganya Royal Jelly Liquid itu 489 ya kalau nggak salah, sekarang jadi
244.500. Jadi beli satu dapat dua gitulah kurang lebih ya. Atau kalau mau satuannya 244.500 gitu. Nah, kalau yang mau Royal Jelly juga ini fungsinya bagus sekali untuk perempuan ya, untuk hormon, untuk kolagen alaminya juga nanti bisa dirangsang dengan Royal Jelly, kemudian untuk penyembuhan juga yang sedang sakit. Nah, itu nanti boleh hubungi yang mengundang malam pagi hari ini ya. Kemudian juga ada diskon partnership nih untuk periksa kesehatan dengan Prodia. Waduh, lumayan ya. Kemudian juga, nah selain jadi member, rekan-rekan kalau sudah merasakan manfaatnya untuk keluarga, rasanya suka pengen sharing-sharing gak sih sama orang lain gitu ya, biar sama-sama sehat nih, sama-sama merasakan juga apa yang kita rasakan. Jadi nggak cuma kita sekeluarga aja nih yang sehat gitu ya, terjaga kesehatannya, imunnya lebih kuat gitu ya, tapi juga keluarga besar kita, teman-teman kita gitu ya, mungkin rekan kerja kita juga di kantor gitu ya. Nah, sekalian aja kita jadi seller. Karena kalau jadi seller, kita bisa dapat komisi 10-15% dari pembelanjaan mereka. Kemudian kita juga dapat portal bisnis online namanya HDI One. Di situ kita bisa lihat semuanya perkembangan bisnis gitu ya, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, grafiknya seperti apa, kita sudah punya berapa member, member kita belanja apa aja gitu ya. Kemudian kita juga bisa belanjanya di HDI Store ya, hdistore.com ya. Nah, di situ kita bisa belanjain juga, misalnya kita nih, saya posisi di Bandung, tapi punya teman lagi ada di Aceh misalnya, tapi saya mau beliin buat dia. Nah, si produk itu nggak dikirim dari Bandung ya, rekan-rekan ya, tapi dikirim dari stokis terdekat. Ya, jadi gampang banget lewat online. Salah satu keuntungannya kita ada di dunia online sekarang, apa-apa mudah gitu ya, mau bisnis juga mudah, jadi kita manfaatkan ya. Dan yang lebih oke lagi selain jadi seller, kita juga saya mau mengajak rekan-rekan supaya jadi networker atau distributor. Nah, keuntungannya apa? Sumber pendapatannya bisa tidak terbatas, tentunya tergantung dengan kinerja kita ya dan usaha kita ya. Kemudian dapat lagi nih selain komisi yang tadi, komisi seller, dapat juga komisi 5%, tapi dari omset grup. Nah, begitu kita udah punya banyak grup nih, nanti kita dapat omsetnya lagi ya, 5%. Kemudian ekspansi usahanya juga mudah dan luas, tentunya dengan didukung dengan teknologi yang sekarang ini ada dan selalu didukung oleh perusahaan gitu ya, jadi sangat memudahkan yang mau berbisnis. Kemudian juga ada special coaching dan juga mentoring. Di sini semuanya diajarin step by step, jadi nggak usah khawatir ya, bakalan ditinggal. Nah, ini sedikit ilustrasi mengenai the power of networking. Ini adalah skenario paling minimal. 1 bulan kita ngajak 1 orang rekan bisnis ya untuk gabung sama-sama di HDI, kita sama-sama berbisnis kesehatan, sama-sama membantu kesehatan banyak orang gitu ya. Sebenarnya salah satu kepuasan tertingginya di situ sih ya, ketika teman-teman kita, keluarga kita semuanya itu pada sehat. Nah, itu kepuasan tertinggi. Tapi ada juga kepuasan lainnya, yaitu kita bisa dapat multiplikasi waktu, market, dan juga income dengan power of networking ini ya. Jadi dengan 1 bulan kita mengajak 1 orang rekan bisnis nih, teman-teman ya yang mau melakukan hal yang sama seperti kita, mau serius gitu ya berbisnis. Nanti di bulan kedua kita punya 4 enterpriser di dalam tim kita, di bulan ke-6 kita punya 64 enterpriser. Nanti kita punya rumusnya di sini, 64 orang dikali 300 bisnis point, dikalikan Rp3.000, dikalikan 5%, kurang lebih, kita cuma ngajak 1 orang aja nih ya tiap bulan nih ya, 2.880.000 di bulan ke-6. Ya, kalau mau yang lebih, ya silahkan ajak lebih dong dari 1 orang ya. Ini cuma 1 orang aja nih 1 bulan ya. Kemudian kita terus, dan intinya adalah konsisten gitu ya. Ketika kita sudah konsisten, nanti nggak kerasa ya the power of networking ini di bulan ke-12 kalau kita tetap ngajak 1, nanti rekan kerja kita ngajak 1 juga gitu ya, 1 orang. Nanti di bulan ke-12 kita punya 4.096 orang di dalam tim kita. Sama rumusnya demikian ya yang ada di layar. Nanti penghasilan kita dalam 1 tahun itu bisa dapat 184.320.000. Mau? Siapa yang mau? Oke ya.
Member benefits lainnya juga masih ada. Kita bisa konsultasi kesehatan dan juga kecantikan ya. Kita juga punya dokter-dokter yang qualified tentunya dan juga untuk spesialis skincare untuk B-skinnya juga ada. Jadi kita jangan malu-malu untuk konsultasi. Kemudian kita juga bisa training and business consultation. Kita dapat recognition and cash award. Bisa dapat juga free international trip yang setiap tahun ini destinasinya berbeda-beda ya. Kemudian juga bisa mendapatkan royalty dan juga kita bisa masuk Crown Council ya. Wah, ini udah tingkat tinggi nih ya, kan ya. Dan yang paling penting adalah kita bisa sama-sama mendapatkan kesehatan dan juga kesejahteraan untuk keluarga dan masyarakat. Itu yang paling tinggi, yang paling penting sih kalau menurut saya ya. Nah, untuk yang mau belajar juga mengenai bisnis opportunity-nya, kita punya training-training, ada Hero Startup, ada juga untuk yang mau tahu nih cuan-cuannya gimana sih gitu ya. Ada Commission One Plan, namanya nanti boleh tanya sama yang mengundang Anda di pagi hari ini. Nah, kebetulan Heroes Expert Talk bulan ini lagi ngomongin soal muda-muda kok jompo gitu ya serinya ya. Kalau yang minggu ini mengenai jantung dan juga hipertensi, minggu depan itu soal asam urat ya kalau nggak salah ya. Nah, ditunggu pengumumannya di grup-grup terdekat ya, rekan-rekan ya. Oke, kita panggil lagi Dokter Ponti, kita jawab sama-sama Iya, ya, oke. Dok, pertanyaannya ya. Oke, ada Zahra. Selamat pagi, Zahra. Mau tanya kalau hipertensi dan penyakit jantung itu apakah bisa dari turunan dan juga obatnya itu apakah harus diminum terus atau gimana? Ya, siap. Kalau disebut turunan sih memang ada ya faktor risiko itu turunan. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa belum tentu, maksudnya kalau orang tua kita darah tinggi, kita tuh atau punya sakit jantung, kita pasti punya sakit jantung juga. Jadi nggak bisa seperti itu. Tergantung juga sama pola hidup kita. Nah, terus Mm-mm. obatnya apakah harus diminum terus atau enggak? Nah, itu tergantung dari jenis penyakit jantungnya sendiri gitu ya. Ada beberapa penyakit jantung yang memang cukup minum obat dalam periode tertentu, tapi ada juga memang obat jantung yang harus diminum rutin secara terus-menerus. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Zahra ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ada dari Feni Nuraini, selamat pagi. Angin duduk apakah sama dengan serangan jantung? Katanya. Ini ada juga ya, dulu pernah dengar juga nih yang kayak gini nih. Betul, Angin kalau di duduk. masyarakat tuh emang disebutnya angin duduk. Jadi saya juga nggak ngerti ya angin duduk tuh apakah definisi sebetulnya gitu ya. Coba kita tanya di Wikipedia. Angin duduk tuh kalau nggak salah kalau sering misalnya tidur di depan kipas angin. Kalau nggak salah Oh, ya, bener nggak jadi sih kayak kena gitu? angin gitu ya. Mm-mm. Terus Apa jadinya masuk bedanya? angin, masuk angin. Nah, apa bedanya dengan masuk angin? Coba angin duduk, masuk angin. Anginnya itu Apa? ke apa namanya? Ke lock gitu. Jadi sakit Oh, ke ini oh. mungkin ya, mungkin ya. Nggak sekedar dengan tolak angin beres gitu. Jadi kalau masuk Ini angin nyebut merek. mungkin ini ya banyak sendawa gitu. Nggak tahu ya. Ya, jadi kalau angin duduk sendiri itu sebetulnya bukan istilah kesehatan, tapi seperti sebutan atas suatu gejala yang ada di Mm-mm. masyarakat gitu. Jadi Mm-mm. sebetulnya kalau dibilang sama dengan serangan jantung, ya nggak sama, karena kan ya harus ditanya balik ya sebetulnya definisi angin duduknya apa. Tapi kalau yang saya dengar angin duduk tuh kan gejalanya ya tadi kayak TKV gitu ya, kayak ada udara atau ada sesuatu beban yang ada di ulu hati atau di dada sehingga dadanya rasanya berat atau seperti terbakar atau sensasi nyeri yang kita nggak bisa kayak nunjuk ada di mana. Nah, itu adalah gejala dari serangan jantung. Jadi khasnya kayak tadi tuh ya. Jadi kalau Mm-mm. serangan jantung tuh kita nggak bisa nunjuk pakai jari. Kayak misalnya sakit dada sebelah kiri. Kita Mm-mm. nggak bisa kayak ini sakit gitu. Nah itu nggak bisa. Kalau serangan jantung tuh rasanya sakit di dada, bisa di sebelah kiri, sebelah kanan atau semua bagian dada. Tapi kita kalau disuruh nunjuk yang poin mana itu nggak bisa gitu karena semuanya sakit gitu. Terus ada kayak
ini ya kalau serangan jantung masih agak ringan tuh, jadi dia kayak ada bertahap gitu. Jadi sekarang nyeri, terus nanti hilang, nanti nyeri lagi. Tapi makin lama nyerinya makin berat, sehingga sampai timbul sesak nafas atau sampai kehilangan kesadaran itu bisa. Oke ya. Semoga bisa membedakan ya, Feni ya. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada Teh Manik. Selamat pagi, Arca Manik. Arca Manik. Mau nanya banyak info tentang olahraga yang sebaiknya diikuti oleh umur 40 ke atas. Itu kan bukan yang games katanya. Betul nggak sih kayak bulu tangkis, pingpong? Sebetulnya pengen nyobain tapi jadinya takut katanya gitu. Terutama ini ya padel ya padel. Ah, Pengen padel, wah, nyobain. lapangannya lagi penuh padel di mana-mana. Ya lagi ngehits ya. Tapi ini udah bisa lagi jawab pertanyaan. Jadi intinya bukan artinya eh, gamesnya gitu ya, tapi ya kembali lagi ke kayak bahasan sebelumnya, kayak misalnya kita nggak boleh apa harus ngukur diri gitu, kayak misalnya belum pernah olahraga ya harus bertahap, terus harus ada pemanasan dan pendinginan gitu. Jadi bukan nggak boleh, tetap aja nggak ada masalah sih, kayak misalnya bulu tangkis, pingpong, tenis atau apa olahraga games yang lain tuh sama sekali nggak ada masalah, cuman harus dikondisikan dengan kondisi kita. Nah sekarang tuh kan lagi musim teman-teman kayak punya jam smartwatch ya yang bisa Hmm. mengukur denyut jantung atau bahkan ada yang bisa mengukur tekanan darah. Nah itu sebetulnya bisa jadi patokan juga, artinya kita bisa lihat nih kalau denyut jantung kita udah tinggi banget, ada beberapa smartwatch yang ada alarmnya. Nah jadi kayak dia bunyi atau ada lampunya gitu. Nah, itu bisa juga nih kalau kita agak takut ya, kita punya jam kayak gitu untuk apa ya, mengingatkan gitu. Tapi ya sebetulnya kita sebenarnya bisa ngerasain sendiri kalau memang sudah tidak kuat gitu ya, atau misalnya kita nggak biasa olahraga atau biasanya kita olahraga hanya sejam ya, next jangan terlalu lama. Mungkin satu sih, Teh Manik, jangan terlalu ambis. Nah, ya Jadi banyaknya. mainnya santai aja gitu ya, nggak usah terlalu kompetitif gitu ya. Nah, ya, Slow kalau Teh, slow. benar-benar benar. Slow gitu. Oke, ada juga Yulia. Selamat pagi, Dokter Ponti mau tanya obat darah tinggi itu apakah wajib diminum seumur hidup? Ibu saya pernah di stop dokter obat darah tingginya dengan alasan tensinya sudah normal. 3 bulan kemudian kena serangan stroke, tapi untung sudah rutin minum Propolis, jadi serangannya tidak fatal dan cepat pemulihannya. Ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi memang betul obat darah tinggi itu kalau kondisi tertentu ya, misalnya hanya darah tinggi aja, itu sebetulnya tidak perlu seumur hidup. Kalau misalnya tensinya sudah normal, terus dia bisa menjalankan pola hidup sehat, maka tidak perlu lagi minum obat darah tinggi. Nah, mungkin ini ada alasan kenapa kenapa kena serangan stroke gitu ya, dalam kondisi tensinya sudah normal. Karena kan kalau stroke itu ada beberapa penyebab lain, nggak hanya darah tinggi ya, tapi alhamdulillah juga nah ini ya ibunya udah sering rutin minum Propoeli, karena ya itu yang namanya suplemen itu sebaiknya memang diminum secara teratur pada saat kondisi kita sedang sehat, karena kan emang sifatnya untuk mencegah juga. Mencegah. Oke, mencegah sebelum mengobati. Kalau dulu di apa namanya buku tulis kita ya ada tulisannya ya mencegah lebih baik daripada oh bukan ya itu di majalah Bobo kayaknya. Udah nggak Soalnya ada inget ya banget sekarang. banyak kata-kata mutiara tapi bermanfaat loh ya keinget-inget. Selamat pagi juga buat Elsa. Dok, papa mertua saya diabetes dan mama mertua kolesterol tinggi dan ada penyempitan pembuluh darah. Apakah mereka berdua selamanya harus minum obat? Ada efek sampingnya enggak katanya. Dan mau tanya juga misalnya mau diganti sama produk-produk dari HDI dosis awalnya bagaimana? Apakah diselang-seling suplemen HDI atau diminum obat dokternya juga katanya gitu. Siap. Nah, ini kalau untuk diabetes dan kolesterol tinggi ya, tanpa ada gangguan yang lain, sebetulnya bisa di stop kalau sudah tercapai kadar targetnya. Misalnya gula darahnya nih sudah tercapai kadarnya yang normal, terus kolesterol juga sudah normal, itu bisa di stop. Tapi kalau sudah ada penyempitan pembuluh darah, memang obatnya ada yang harus rutin dipakai. Tapi bukan obat penurun gula atau obat kolesterol. Ada beberapa obat yang memang
masih harus rutin dalam jangka panjang untuk dipakai. Nah, obat-obat yang memang sudah dianjurkan untuk rutin dipakai itu biasanya minim efek samping. Tapi kalaupun ada efek samping selama rutin kontrol ke dokter, maka itu akan bisa diawasi. Terus biasanya dokter ya beda-beda sih ya dokter, cuman ada juga dokter yang ngasih tahu gitu ya, Bu, ini kalau dalam jangka panjang memang kita lebih lihat benefitnya, artinya kalau dipakai jangka panjang itu keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Kerugiannya tuh biasanya ini tergantung dari obatnya, tapi biasanya tidak efek berat gitu. Nah, kalau produk HDI itu sebetulnya bukan sebagai pengganti obat dokter gitu ya, lebih ke arah pendamping. Jadi kalau mau pakai dua-duanya, kalau misalnya mau pakai ya dua-duanya gitu. Kalau obat dokter masih disarankan untuk dipakai, maka harus dilanjut dan produk HDI itu hadir sebagai pendampingnya dan bisa kok dipakai bareng gitu ya. Kalau obat-obat kayak jantung, kolesterol itu biasanya mostly atau sebagian besar diminumnya setelah makan. Sedangkan kalau untuk produk HDI sebagian besar diminumnya sebelum makan. Jadi bisa diatur dan buat apa gitu dua-duanya? Kadang banyak orang yang mikir seperti itu. Kalau sudah minum obat tidak perlu lagi pendamping suplemen. Atau sebaliknya, kalau sudah punya suplemen apalagi ini suplemennya istilahnya alami, kita nggak perlu lagi minum obat. Nah, nggak seperti itu. Karena kita kalau misalnya rutin juga minum suplemen, jadi suplemen itu hadir untuk memperbaiki sel-sel yang dirusak nih gitu ya sama si diabetes, sama kolesterol. Terus dia juga hadir sebagai memberi nutrisi kepada sel-sel tubuh kita. Terus dia mempercepat penyembuhan gitu ya. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang bukan sebagai tujuan obat dokter gitu. Jadi saling melengkapi. Sehingga kalau misalnya rutin juga minum suplemen, itu insya Allah banyak juga di penelitian ya, akhirnya kebutuhan akan obat dokternya jadi berkurang. Itu dia ya. Semoga menjawab ya, Elsa ya. Kemudian satu lagi terakhir ya dok ya, dari Retno Ya. Iswantoro. Suami saya umur 30 tapi ada hipertensi, genetik juga. Orangnya biasa overthinking dan gampang stres. Gimana ya cara mengelola stresnya? Orangnya suka olahraga badminton, rajin jalan juga tapi tensinya masih tetap tinggi. Nah, itu bagus ya. Berarti sebagian pola hidup sehatnya sudah dijalankan. Jadi, kalau stres itu sebetulnya harus dicari kenapa gitu. Dicari Hmm. kenapa ya. Semua juga ya kalau kita ada kondisi yang tidak ideal itu harus cari dulu kenapa. Mungkin Bu Retno sebagai istrinya bisa melihat. Atau kalau nggak bisa melihat, kadang-kadang juga kita nggak bisa ngelihat penyebab stres dari pasangan kita. Jangan ragu-ragu untuk konsultasi kepada psikiater. Karena kadang-kadang banyak juga orang stres tapi nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya tuh Hmm. nggak enak tidur segala macam tapi nggak tahu kenapa gitu. Jadi sebenarnya Kerjaan katanya dok. oh iya karena Kerjaan. kerjaan ada gitu. Oh iya, Ada yang kalau paling bawah. ya siap-siap. Oh kalau karena kerjaan ya berarti harus bisa berdamai. Ya kan? Maksudnya kalau Hmm. misalnya kerjaan kita kan susah ya, masa berhenti kerja tuh kan bukan solusi, tapi ya harus kerjaannya apa dulu nih gitu ya, apakah bosnya, apakah emang kerjaannya gitu. Nah, itu emang harus bisa berdamai dengan penyebab dari stresnya. Nah, itu emang harus dicari sih dan emang susah juga ya banyak orang yang serba salah. Maksudnya tetap melakukan pekerjaan itu stres, tapi kalau nggak bekerja gimana gitu kan. Ya emang harus berani mengambil langkah mungkin ya TKV ya. Iya betul betul. Ya, seperti halnya Sekalian KDI itu bisa ini juga mungkin konsultasi ke psikolog gitu ya, dok ya. betul, ya. Mm. Atau cara lain, meditasi juga bisa. Zaman sekarang banyak sih ya cara-cara mengatasi stres di dunia yang serba hektik ini. Bisa dicari alternatifnya mungkin ya, dok ya. Betul. Oke, semoga menjawab ya, Mbak Retno ya. Oke, ini sudah jam 9 ya, 21.05 kalau di Kota Bandung. Semoga semuanya tadi cukup menjawab ya pertanyaannya dan juga sudah eh, dibahas juga. Tadi kita udah tahu cara pencegahannya seperti apa supaya nggak diabetes, supaya nggak jantung juga. Nah, semoga nih kita udah dapat ilmunya ya, kita praktekkan ya setelah dari sini. Setuju rekan-rekan?
Dok, kita praktekkan ya. Iya, amin, ayo semangat. Jadi besok pagi nggak boleh gorengan ya, Teh Ya, Dina. Baiklah, terima kasih semuanya. Sekali lagi, Dokter Ponti, terima kasih. Dan juga dari The Heroes Team, terima kasih ya sudah mendukung kita di pagi hari ini. Kita ketemu lagi, kayaknya Heroes Expert Talk minggu depan ada lagi ya. ya, Dengan betul. pembicara dan host yang lain. Disimak terus setiap minggu supaya kita ingat terus ya, akan hidup sehat. Ya, Amin. oke. Terima kasih kalau begitu. Sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Waalaikumsalam.